Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini. Tak lupa pula sholawat kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Semoga syafaatnya melimpah kepada kita semua umatnya. Kemarin, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2021, Indonesia genap berusia 76 tahun. Di usia yang tidak lagi muda ini, kita harus senantiasa menjaga negeri ini dengan segenap jiwa dan sepenuh hati. Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan terdahulu yang rela mati demi terciptanya Indonesia merdeka wajib kita teladani. Jangan sampai keringat, darah, dan nyawa mereka sia-sia belaka. Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua Indonesia merayakan hari kemerdekaannya di tengah pandemi. Saat ini, 209 negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa-masa yang sangat sulit bagi kehidupan kita. Bahkan pandemi ini telah membawa kesedihan dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita mengalami perubahan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Saya tahu teman-teman mungkin sudah bosan dengan mendengar kata-kata seperti virus, corona, pandemi, atau COVID-19. Sama saya juga, tapi saya tidak akan pernah bosan untuk menyemangati teman-teman sekalian. Pandemi telah mengubah segalanya. Semua aktivitas dan kegiatan mengalami adaptasi baru guna mencegah penularan virus corona yang lebih masif. Rasa bosan, khawatir, dan lelah pasti menghinggapi kita semua. Namun, di tengah situasi yang kita harapkan semakin membaik ini, semangat dan rasa tanggung jawab wajib kita pupuk agar kita senantiasa dapat bangkit dari pandemi ini. Mari kita resapi semangat para pejuang dan leluhur kita terdahulu dalam jiwa kita dalam usaha bangkit melawan pandemi COVID-19. Marilah kita memaknai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini dengan selalu mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi agar kita dapat memupus penyebaran rantai virus corona ini. Selanjutnya, saya berharap kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Selain itu, rasa nasionalisme dan patriotisme wajib kita tingkatkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berjuang melawan COVID-19, selamat belajar, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak karunia-Nya sehingga kita semua masih sempat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menguraikan pidato yang bertemakan COVID-19. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan sayangi, siapa sih yang tidak tahu dengan COVID-19? Jika kita bertanya kepada anak TK,
di antara mereka lebih banyak yang tahu tentang COVID-19. Saking maraknya COVID-19 di dunia sekarang ini. Apakah kita tidak kasihan dengan mereka? Masa bermain mereka harus terenggut karena adanya COVID-19. Masa yang harusnya mereka bereksplorasi di dunia luar, tetapi mereka habiskan di rumah dengan belajar. Begitu pula dengan para pejuang pencari nafkah. Mereka harus bersusah payah mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Para pedagang kaki lima yang berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarga mereka harus dihadapkan dengan Satpol PP. Melawan sedikit bongkar. Begitu pula dengan para pejuang medis. Mereka harus berusaha menyembuhkan pasien-pasien yang terpapar virus corona, sehingga mereka sendiri yang menjadi korbannya. Apakah itu semua tidak cukup untuk membuka hati kita? Kita tidak dianjurkan untuk memakai APD. Kita hanya dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ada, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Namun seakan telinga dan mata kita tuli dan buta untuk mendengarkan dan melihat semua itu. Kesadaran kita adalah hal yang paling utama. Perlu diingat bahwa sesuatu akan lebih mudah dilakukan jika kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan sayangi, kita sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika dan yang berlandaskan Pancasila harus bersama-sama berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Hari kemarin biarlah berlalu dan menjadi masa lalu. Dan masa sekarang adalah lembaran baru bagi kita bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Wotu, untuk bangkit dan maju melawan COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan yang saya sayangi, dengan bersama-sama kita melawan COVID-19 ini, buanglah kebiasaan lama kita. Yang tadinya jarang mencuci tangan, sekarang harus rajin mencuci tangan. Dan yang tadinya kemana-mana tidak memakai masker, sekarang harus rajin memakai masker. Dan yang tadinya jika berkumpul bersama teman-teman tidak menjaga jarak, sekarang harus menjaga jarak. Apabila ada teman yang tersinggung, maka katakanlah kepada mereka, "Wahai teman-temanku, aku ingin memutus rantai penularan virus corona. Jika ada teman yang marah atau tersinggung, silahkan jauh." Karena apa? Mereka egois. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, bukan kepentingan bersama. Oke. Jadi kesimpulannya, marilah kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Wotu, untuk bersama-sama bangkit dan maju melawan COVID-19 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Dewan Juri, yang saya hormati para panitia penyelenggara lomba, serta teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kari Ratni dari kelas 12 MIPA 1. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul
COVID-19 bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan anugerahnya lah sehingga kita bisa melaksanakan lomba pidato ini secara daring. Para hadirin yang saya hormati, 2 Maret 2020, Bapak Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, mengumumkan bahwa 2 orang Indonesia telah positif terjangkit COVID-19. Inilah awal mula kedatangan COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan virus corona datang ke Indonesia. Kemudian, setelahnya itu Bapak Presiden bersama dengan Kemendikbud memutuskan untuk menutup semua tempat-tempat umum termasuk sekolah. Dan pembelajaran pun dilakukan secara jarak jauh atau daring. Hal ini dilakukan untuk mengatasi penyebaran kasus COVID-19 yang semakin meningkat setiap harinya. Teman-temanku sekalian, apakah teman-teman masih ingat? Kepala sekolah mengumumkan kepada siswa-siswinya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan dari Kemendikbud bersama dengan Kemenkes dalam mengatasi penyebaran kasus COVID-19 yang semakin meluas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pembelajaran jarak jauh dalam kurun waktu 2 minggu diperpanjang hingga sampai saat ini juga. Belajar, bekerja, ibadah, semua dirumahkan. Teman-temanku yang saya banggakan, walaupun kita belajar dari rumah, kita sebagai generasi muda haruslah tetap memiliki semangat yang membara, seperti layaknya perjuangan para pendahulu bangsa yang berjuang mati-matian demi mendirikan negeri ini. Dari perjuangan para pendahulu bangsa, ada sebuah kalimat yang ingin saya sampaikan kepada teman-temanku sekalian. Para pendahulu bangsa aja semangat mendirikan negeri ini. Masa kita yang masih muda disuruh belajar dari rumah? Semangatnya sudah patah. Kan malu jadinya. Mungkin dari kalimat ini, kita bisa lebih menghargai perjuangan para pendahulu bangsa di masa lalu. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya yakin saya dan teman-teman masih bisa meraih prestasi. Walaupun kita lihat bersama keadaan Indonesia yang saat ini sedang dikejutkan oleh kasus COVID-19. Saya ambil bukti bahwa ada salah satu teman kita yang berasal dari Indonesia, tepatnya Cirebon, yang berhasil meraih medali perak pada ajang International Biology Olimpiade atau IBO yang diadakan akhir-akhir ini di tahun 2021. Dan ada juga salah satu teman kita yang berhasil meraih medali emas pada ajang internasional pada permainan bulu tangkis yang diadakan di Tokyo. Mungkin itu salah satu bukti yang dapat saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian bahwa kita sebagai generasi muda juga bisa mengharumkan nama baik negeri ini dengan mencetak sebanyak mungkin prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan, dengan adanya kasus COVID-19 ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa walaupun dalam keadaan tidak normal, kita masih tetap bisa berkarya. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru serta teman-temanku sekalian. Apakah Bapak dan Ibu guru serta teman-teman
juga merasakan perasaan sedih, kecewa, marah, dan rindu yang seakan menjadi satu? Jika iya, berarti kita mempunyai perasaan yang sama. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mematuhi protokol kesehatan serta peraturan yang ada. Maka dari itu, saya di sini ingin mengajak kita semua untuk mematuhi segala protokol kesehatan dan peraturan yang ada demi mengembalikan keadaan Indonesia seperti dulu lagi dan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi serta melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa kita di masa lalu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Dan akhir kata saya tutup dengan ucapan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarliana dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan membawakan sebuah pidato singkat yang berjudul Budayakan Bermasker di Era Pandemi. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman panitia sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu besar pada pagi ini, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan. Saya tahu teman-teman sekalian mungkin sudah bosan mendengar yang namanya COVID-19, tetapi kita juga tetap harus mewaspadainya. Karena saat ini begitu banyak negara termasuk negara kita Indonesia tengah mengalami masa pandemi yang berkepanjangan. Masa-masa sulitnya beraktivitas bebas di luar rumah telah dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Hal itulah yang membawa kita pada perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita beraktivitas di luar, kita diharuskan menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan dengan sabun. Sejak virus corona mewabah, seluruh masyarakat di berbagai negara yang terdampak COVID-19 diserbu peradaban masker. Pandemi ini memaksa setiap orang tampil dengan gaya hidup bermasker. Masker sudah menjadi semacam kebutuhan pokok. Masker dibutuhkan oleh siapa saja, di mana saja. Masker tidak hanya digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas outdoor, tetapi juga digunakan oleh mereka yang melakukan aktivitas indoor. Teman-teman sekalian, dulu sebelum terjadi pandemi COVID-19, mungkin akan terlihat aneh jika dalam melakukan berbagai aktivitas, orang-orang menggunakan masker. Tapi kini sebaliknya, justru akan terlihat aneh jika ada orang yang tidak menggunakan masker dalam melakukan aktivitas. Di kantor-kantor, di tempat belanja, di jalan, dan dimanapun melakukan aktivitas, sekarang semua orang wajib menggunakan masker. Terlepas dari apakah mereka menggunakan masker itu dengan kesadaran sendiri atau terpaksa, karena adanya aturan yang mengharuskan orang menggunakan masker. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak hal dari kehidupan normal manusia, mulai dari kebiasaan melakukan komunikasi, kebiasaan berinteraksi, kebiasaan dalam memelihara kesehatan, termasuk dalam kebiasaan menggunakan masker. Hal ini akan terus berlangsung selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Ketika menjalani aktivitas di luar rumah, jadikan masker sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di masa pandemi virus corona. Entah saat bekerja, ke pasar,
atau menuju tempat ibadah. Masker wajib digunakan untuk melindungi diri dari penularan COVID-19. Dengan begitu, kedisiplinan dalam bermasker harus dijaga demi keselamatan diri dan keluarga kita. Harapan saya kepada masyarakat agar kiranya dapat menerima dan mematuhi protokol kesehatan yang salah satunya adalah bermasker. Stay safe and stay healthy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Natasha A dari kelas 12 MIPA 6. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia lomba, serta teman-teman tercinta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menyelenggarakan lomba pidato dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun secara virtual di tengah masa pandemi COVID-19. Tak lupa, salawat beserta salam senantiasa kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di tengah suasana pandemi COVID-19. Banyak hal yang telah terjadi, banyak kegiatan dan aktivitas mengalami adaptasi baru, semata-mata bentuk usaha kita dalam mencegah penularan COVID-19. Tak bosan, khawatir, serta lelah pasti menghinggapi hati kita semua. Marilah kita memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan menegakkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksin, semata-mata bentuk usaha kita dalam mencegah penularan COVID-19 dan mengurangi tingkat kematian kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, serta mematuhi peraturan PPKM yang sedang berlangsung, serta meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam bernegara, menghindari sikap anarkis tanpa memandang ras, suku, agama, gender, dan jabatan. Karena kita satu, kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Perjuangan dan pengorbanan para pahlawan terdahulu yang rela mati demi terciptanya Indonesia merdeka wajib kita teladani. Jangan sampai darah, keringat, serta nyawa mereka sia-sia belaka. Insinyur Soekarno pernah berpesan, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya ini. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat melawan COVID-19. Stay healthy and stay at home. Bersama kita bisa, pemuda tangguh Indonesia maju.